Potensi spiritual anak indigo rupanya sangat membantu proses pencarian korban bencana. Ini yang terjadi pada Rara Istianti yang banyak terlibat dalam proses evakuasi korban. Dua 2021 apakah virus corona semakin menjadi atau bisa turun? Musim pagebluk bulan Suro itu sudah ada happy news. Nah, saya juga sempat channeling dengan arwah korban untuk membantu Basarnas. Saya channeling dapatnya itu kita membantu para penyelam ya, supaya visibility-nya bisa kelihatan dan bisa nyelam. Tadi juga Rara sempat sampaikan ke Bapak ya, kalau nanti itu 3 hari black box ditemukan. Nah, Tuhan itu beneran akhirnya mewujudkan. Evakuasi korban bencana atau kecelakaan maut di laut rupanya melibatkan peran anak indigo. Mereka ikut berkontribusi dengan melakukan telisik mistik untuk menemukan para korban, atau sekurang-kurangnya sebagai pawang hujan agar proses evakuasi di laut tidak terkendala cuaca buruk. Dan itulah yang dilakukan Rara Istianti Wulandari, seorang wanita indigo yang banyak terlibat membackup para relawan. Tapi benarkah Rara juga dilibatkan dalam operasi sekelas Basarnas saat melakukan pencarian pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang hilang di perairan Pulau Seribu 9 Januari lalu? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Datang ke posko pencarian Sriwijaya Air SJ182 di Jakarta International Container Terminal atau JICT 2, Rara Istianti langsung membakar dupa. Ada 5 dupa yang dibawa dengan berupa warna sebagai pembuka portal gaib di kawasan itu. Awalnya agak susah Rara menyalakan dupa karena ia menyebut ada kelembapan yang kental di langit. Rekan-rekan ganjil, di sini kita ada di tempat evakuasi di JITC evakuasi Sriwijaya Air. Nah, hari ini aku berkesempatan khusus datang dari Bali. Nah, tadi pagi tuh agak mendung-mendung. Nah, aku tuh udah bakar dupa di sini dan aku berdoa ya. Jadi memperkuat elemen api. Nah, ini bekas-bekasnya masih ada. Ada di beberapa tempat ya, nggak cuma di sini aja. Sebagai seorang yang indigo, aku sering membantu Basarnas. Ini dupanya aku selalu 5 ya, dan ada berbagai macam warna.
Kenapa tuh Mbak Rara harus 5 dan warnanya yang beda-beda? Nah, pertama kan ganjil ya, itu angka ganjil. Karena kalau kita membuka keganjilan itu harus dengan angka ganjil. Nah, 5 itu dia 4 arah mata angin dan yang satunya tuh pancor. Bentar nih, anginnya kuat banget. Harus diteriakin dulu. Jadi Rara tuh kalau connect ke alam gaib itu ya itu tadi kodenya teriakan. Jadi kalau di langit itu elemen airnya lembab, dibakarin dupa itu susah. Membakar dupa, kemudian pasang di beberapa sudut. Memang ritual utama Rara Istiati jika melakukan aktivitas mistis. Biasanya dupa ditempatkan di 4 titik, serta 1 di posisi pancer. Nah, kalau aku sih biasa ya, sederhana aja, jadi dipasang aja di sini. Harusnya membentuk angka 5, tapi ini tanahnya agak susah ya. Pada saat-saat awal proses evakuasi, Rara Istiati juga beberapa kali menembus alam gaib untuk berkomunikasi dengan para korban. Yang sempat diajak berkomunikasi adalah pasangan pengantin. Saya juga sempat komunikasi dengan kedua pasang pengantin. Nah, itu mereka itu lagi berbahagia segala macam. Terus mereka itu nyimpen baju pengantin. Nah, saya prediksi kalau baju pengantinnya itu dan potongan tubuhnya itu akan ada ketemu. Nah, ternyata beneran baju pengantin. Nah, saya juga sempat channeling dengan arwah korban, yaitu pas pertama itu untuk membantu Basarnas, saya channeling dapatnya itu pilot. Jadi pilotnya itu cerita sikonnya dia begini-begini. Nah, ternyata karakternya itu simbolnya adalah The Hermit. Jadi sosok pilotnya adalah orangnya itu santun dan akhlaknya baik, agamis. Nah, posisinya kaget ya, dia sudah berusaha untuk maksimal kayak gitu. Begitulah Rara Istiati yang ikut terlibat membantu Basarnas. Lalu, mengapa Rara menyarankan untuk segera dilakukan tabur bunga? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Sudah sering diminta kontribusinya pada proses evakuasi kebencanaan, Rara Istiati banyak melakukan pekerjaan sebagai pawang hujan agar proses evakuasi berjalan lancar. Biasanya setelah membakar dupa, Rara akan melakukan meditasi, menyambungkan energi dengan para korban. Selain itu, Rara juga berusaha membantu menunjukkan titik koordinat yang pas untuk menemukan korban dan puing-puing pesawat. Caranya meditasi, dan saya pakai media tarot ya. Jadi kita deep meditasi, komunikasi batin. Ya, pertama adalah aku bakar dupa, namanya aku tulis by name kayak gitu. Ya, otomatis kan aku ngasih tahu, oh posisinya ini di sini, nanti akan ketemu 3 hari lagi lah, kita berdoa bersama kayak itu ya. Aku pakai
Bluetooth energi, frekuensi, jadi membuka portal energi. Jadi dengan memainkan singing bowl ini, kita doa meditasi, saya menyebut nama Tuhan dan energi alam semesta. Karena saya di Bali, Ide Sang Hyang Widiwasa, dan di sini ada laut ya. Nah, di sini ada Kanjeng Ibu Ratu Kidul. Nah, terus juga ada Mbah Priuk di sini ya. Kita sebut namanya. Nah, di situ karena kan evakuasinya kan ada di Pulau Laki, jadi penguasa lautnya diajak komunikasi. Sepekan lebih setelah tragedi yang menimpa Sriwijaya Air SJ182, duka mendalam masih sangat terasa. Duka yang bahkan menembus pintu langit menuju alam keabadian. Secara metafisika, Rara menyebut para korban masih sering menangis menuju babak akhir perjalanannya meziarahi masa lalu. Tapi mengapa Rara menyarankan untuk segera dilakukan tabur bunga? Nah, saran saya segera dilakukan tabur bunga. Kemudian yang Muslim sholat gaib, yang Nasrani doa novena setiap malam, terus Gayatri mantra, dan yang Buddhis juga meditasi Kuan Yin. Jadi pelepasan keikhlasan dari keluarga. Nah, itu penting sekali. Selain melakukan ritual-ritual tertentu, yang juga tidak lupa dilakukan Rara adalah membakar jinsi atau sejenis uang gaib untuk bekal para korban. Dengan uang gaib biasanya yang menjadi kendala proses evakuasi bisa berjalan dengan lancar. Apa nih, Pak? Jadi kalau pas aku pawang hujan, terutama untuk korban entah kecelakaan atau korban pesawat, itu aku membakar namanya jinsi. Ini tradisi Cina ya. Ini tradisi jinsi itu uang arwah. Jadi kita memberikan sangu lah kayak gitu bahasa gampangnya buat yang di alam lain. Sudah dimainkan singing bowl, unik ya. Apinya nyala sendiri. Jadi ini pakai gelombang suara ya, jadi kita mistis. Tadi yang elemen sedih ada tangisan, nah ini dibakarin. Jadi pawang hujan itu punya keahlian kalau akan turun hujan dia netes, jadi aku harus lari dan minta energi api. Gini aja aku ngomong gitu biasa, tapi kalau aku doa minta kekuatan, energi mistis, energi metafisik dari alam niskala kepada Tuhan Ide Betara. Kita membantu para penyelam ya, supaya visibility-nya bisa kelihatan dan bisa menyelamkan. Lalu benarkah Rara ikut membantu mencari petunjuk ditemukannya black box? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Keterlibatan Rara Istiati dalam evakuasi beberapa kecelakaan besar diakui oleh anggota Basarnas yang tidak tabu menggunakan jasa anak-anak indigo. Sebab tidak ada salahnya mengakomodir semua potensi bantuan dari seluruh lapisan masyarakat. Ya, memang yang pertama kami ucapkan terima kasih Mbak Rara selama ini sudah membantu sebagai salah satu potensi SAR Basarnas dalam mendukung operasi SAR
termasuk dalam operasi SAR Sriwijaya Air SJ182 kali ini. Ya memang kita ini namanya operasi SAR, kondisi di lapangan kan segala usaha dan upaya kita lakukan secara maksimal. Siapapun yang bisa membantu dengan kemampuan masing-masing pasti akan kita terima dengan baik, termasuk juga pawang hujan. Meskipun kami juga selalu update informasi cuaca dari BMKG. Ada ikhtiar Kadang-kadang ya, Pak? kearifan lokal. Iya, ada ikhtiar. Kita juga memperhatikan kearifan lokal karena memang operasi di laut seperti sekarang ini kalau kondisi hujan terus itu biasanya dampaknya kan anginnya kencang, ombaknya tinggi, arus deras. Ini kan tentunya kalau sudah begitu kan akan menghambat upaya pencarian. Penyelam tidak bisa turun ke air. Namun kalau hujan tidak ada hujan, cuaca cerah, nah ini biasanya juga laut landai sehingga kita bisa melakukan pencarian dengan maksimal. Keterlibatan Rara Istianti dalam proses pencarian puing-puing pesawat Sriwijaya Air SJ182 termasuk membuahkan hasil. Misalnya saja, ia memprediksi letak tenggelamnya black box pesawat yang akan ditemukan dalam 3 hari. Dan memang peralatan penting untuk mendeteksi kejadian sebelum pesawat jatuh itu ditemukan dalam 3 hari. Juga Rara sempat sampaikan ke Bapak ya kalau nanti itu 3 hari black box ditemukan. Nah, Tuhan itu beneran akhirnya mewujudkan dan berkeping-keping ya Pak. Alhamdulillah sudah kita temukan kemarin. Salah satu ya, yang FDR. Yang FDR kemudian sudah ditemukan. Setiap ada bencana yang memiliki skala besar, Rara Istianti memang banyak dilibatkan. Tidak selalu harus datang ke lokasi bencana, tapi bisa dilakukan secara jarak jauh. Itu yang membuat Rara dan Agus baru bertemu sekali meski sudah sangat sering berkomunikasi. Kita sering komunikasi tapi baru kali ini. Jadi setiap ada bencana saya selalu dikabarin dan kebetulan Tuhan itu menemukan saya dengan Pak Agus Haryono. Jadi ada beberapa event Lion Air, terus susur sungai ya Pak. Susur sungai. Terus ada juga yang di Anyer itu ya Pak ya. Anyer, tsunami. Nah itu belum pernah ketemu. Nah baru kali ini ketemu. Jadi saya sangat bersyukur, saya berterima kasih sekali Pak Agus. Mohon doanya mudah-mudahan seluruh korban segera ditemukan. Yes. Dan luar biasa hari ini karena sampai saat ini tim Basarnas aman gitu Pak. Kalau yang Lion itu kan pas Rara mau gabung itu kan ada yang meninggal saat ini. Alhamdulillah sampai ini. Mudah aman sampai selesai semua. Potensi spiritual anak indigo rupanya sangat membantu proses pencarian korban bencana. Ini yang terjadi pada Rara Istianti yang banyak terlibat dalam proses evakuasi korban bencana hingga korban pesawat jatuh di tengah laut. Oke. Mas kemarin nemuin apa FDR ya? Masnya dari mana? Dari Bali. Dari Bali, Balinya mana? Balinya Bali. Oh Badung, berarti anak buahnya Pak Giri Prasta ya. Pak Giri Prasta ini anak buahnya pinter loh. FS di sini bisa yang dewasa bisa nemuin
Hari ya 9, 10, 11, 12 ya. Pengalamannya gimana tuh kalau bisa nemuin? Maksudnya di Ya di di menit keberapa itu? kurang lebih pokoknya jamnya kira-kira jam. Nah, pas tanggal 12 itu kan prediksinya Marara jam 12, tapi geser kan. Jadi alat pengumuman kota itu menggariskan ternyata jam 3. Nah, aku tuh sempat ngambek. Jadi kan Rara tuh sempat diminta bantuan oleh Basarnas, Pak Agus Arianto. Karena aku waktu itu bilang ini ramalannya 3 hari harus tabur bunga, tapi mereka bilang nggak bisa Mbak tabur bunga. Nah, akhirnya aku berdoa lagi. Itu cuacanya sempat hujan ya? Ya, sekitar Oke, aku doa lagi, aku meditasi lagi sekitar jam 1:30, setengah 2 dan berapa lagi. Kalian udah berapa lama jadi pengam? udah 1 tahun. Apa visi misinya? Oke, ini program Pak Masih dan kita doakan korban ya, karena memang nah ini kan memang kecelakaannya di awal tahun ya korban kalau ramalannya Mbak Rara oke, terima kasih dan salam buat Bali. Kalian balik ke Bali? Kurang lebih kalau dapat cuti pulang ke Bali. Oke, Mbak Rara hari Jumat. Oke, baik, salam, saya kasih langsung saja. Udah. Teman-teman di sini Mas, shootnya di sini. Ini bunganya masih segar ya. Jadi masih dari sini aja. Sesudah berapa hari ya berarti dari tanggal 9 sampai ditemukan. Jadi saya tuh Rara ya judulnya dibuat wanita indigo ya yang membantu evakuasi Basarnas. Jadi saya meyakini kalau Pak Afwan itu akan ditemukan. Nah waktu itu simbolnya adalah ini ya, sosok The Hermit. Bapak namanya siapa Pak? Pak Jarot. Pak Jarot. Pak Jarot kenal pribadi sama? Enggak. Ya, cuma ngurusin aja. Iya, rawat di sini aja. Merawat di sini. Oke. Jadi simbolnya itu adalah ini ya, The Hermit. The Hermit itu sosok spiritualnya itu bagus. Orangnya itu kalau bahasanya adalah akhlaknya baik, agamanya juga baik. Nah ini agak rintik-rintik ya, Pak pinjam sebentar Pak. Ya kalau memang harus hujan ya silahkan, tapi kalau masih ini mati Pak. Enggak kok, ngumpul aja. Oke. Kalau memang bisa digeser karena kita mau berdoa. Oke. Jadi saya merasa bersyukur karena mayatnya bisa beneran ditemukan
Dan terima kasih karena beliau saat saya membantu Basarnas evakuasi itu komunikasi batinnya itu bisa terjalin. Nah di sini kita mau kirim doa. Nanti tolong Pak Jarot sama adik-adik, ini Dek Satria sama Dek Ebi. Pak nomornya ditaruh. Bapak tolong, saya kan saya nggak ke masjid, jadi Bapak tolong bacain. Bisa, Bi. Ya, Ebi nggak sini. Bukan lagi. Lu apa? Udah sama aja. Berapa? Udah bisa, udah bisa. Ayo pada ngaji. Ayo pada ngaji. Udah itu nanti di. Iya. Ya udah dibacain Al-Ikhlas aja 3 kali. Terima kasih Tuhan karena saya bisa komunikasi dengan roh Kapten Afwan. Terima kasih karena Mbak Rara bisa membantu doa, dan mudah-mudahan dilapangkan hidupnya sesuai dengan agamanya, bisa menerima dan juga keluarganya diberikan kekuatan, anak-anaknya bisa menjadi anak yang soleh, didapatkan rezekinya dan juga bisa belajar mengaji. Terima kasih. Karena saya komunikasinya pakai singing bowl, jadi waktu itu Mbak Rara iya, nggak apa-apa. Ini termasuk apa, dapat pojok ya, bagus ya Kak? Atau masih lagi? Kalau makam pahlawan yang tentara-tentara di dalam? Oh di sana. Kalau itu kejaksaan. Oh kejaksaan, itu Adiaksa. Kalau ini boleh umum ya Pak? Sabri ini Pak. Oh, umum tapi yang dapat penghargaan gitu. Iya. Jadi waktu itu Mbak Rara Bluetooth Energy komunikasi, simbolnya adalah tadi ya The Hermit, dan kartu ada 4 kartu yang lain. Intinya muncul kartu DER. Jadi kalau bahasa saya sih kecelakaannya apes lah, karena ini tuh tidak meledak di udara tetapi meledaknya itu pas di laut, dan memang ada kayak semacam pusaran angin kencang. Jadi kayak waktu itu saya bilang kan ini geser ke kanan, jadi harusnya kalau jalan itu relnya tuh lurus, tapi ini pesawat ini kayak semacam menghindar ada kilatan, entah petir atau kilatan cahaya kayak gitu. Terus ada skyfall. Nah, sudah berusaha untuk evakuasi, tetapi turun. Nah itu kedalamannya tidak terlalu dalam, nah sehingga membentur, jadi hancur berkeping-keping. Jadi ada beberapa prediksi saya yang atas izin Tuhan itu pas, jadi komunikasi batin. Jadi saya nggak tahu judulnya kalau dalam agama Islam apa, banyak yang bilang korin atau jin atau apa, tapi kalau menurut saya orang yang sudah meninggal itu juga punya energi kebaikan, bisa menolong yang hidup. Nyatanya dari komunikasi batin dengan roh beliau juga bisa ada hal positif kayak gitu. Dan yang saya lihat adalah sosoknya beneran The Hermit, orang yang dewasa, orang yang memberikan cahaya kepada yang lain. Ibarat kata sebenarnya ingin menjaga keamanan lah, bahkan sampai meninggal pun semua udah ditemuin, sudah teridentifikasi, nama-namanya sudah ditahu, beliau yang paling terakhir. Dan saat evakuasi ditutup pun saya masih terus tetap berdoa, meyakini. Banyak yang nanya, Mbak itu gimana Kapten Afwan?
saya bilang diikhlaskan, tapi saya yakin akan ketemu. Nah ternyata beneran ketemu. Juga soal back box, saya sempat koordinasi channeling di mana posisinya. Nah waktu itu saya bilang 3 hari sesudah kecelakaan akan ketemu atas izin Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Beneran ketemu 3 hari, dan posisinya adalah coba sini, dari sini. Ini permisi. Ya, jadi posisinya itu beneran ditemukan 3 hari. Dan ya kalau PCR-nya saya bilang ketemu 3 hari prediksinya, dan ternyata beneran pas. Nah kalau FDR-nya ketemu 3 hari ternyata pas. Nah kalau PCR-nya itu saya ngelihat itu udah kepecah-pecah. Saya bilang entah botolnya atau apanya, selang berikutnya. Dan aja bersyukur ya beneran bisa pas. Dan nasihat buat semuanya, jangan hanya bisa meramal tapi meresahkan. Jangan hanya sekedar bilang bisa melihat akan ada kecelakaan pesawat tetapi tidak mau terjun. Nah saya bersyukur dengan kemampuan saya, karena segala sesuatu ciptaan Allah itu untuk kebaikan ya Pak. Iya. Jadi kalau dikasih mata batin terbuka, kekuatan indigo ya dipakai untuk komunikasi lintas dimensi dan bisa membantu. Terima kasih atas pembelajarannya. Dan Bluetooth energinya itu saya putus tadi dengan memainkan singing bowl. Oke. Ya orangnya ini rendah hati banget, jadi saya nanti pengen silaturahmi ke rumahnya. Jadi beliau ini asik, suka nyetrika sendiri, juga kadang-kadang juga masak. Kalau nggak salah anaknya 3, ya family man kayak gitu. Itulah pembelajaran positif. Dan agamanya bagus banget, sholatnya itu diusahakan 5 waktu. Proud of you always, Kapten Sahwa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Mas.